Ya. Oke, ini jadi di sini saya nggak mengakui ya, tapi justru dialah yang Ke kanan dikit, Bang. Jadi di sini saya mendampingi Bang Awai. Bersama dengan Bang Awai ini ingin sedikit memberikan beberapa bukti-bukti terkait lah ya, terkait penayangan di berita seputar tentang fakta fenomena pesulap merah dengan para dukun gitu ya. Mungkin ada teman-teman silakan yang mau bertanya. Ya, Bang. Sebenarnya perseteruan pesulap merah dengan dukun itu apa sih, settingan atau benar terjadi? Dengan Gus Samsudin. Jadi setelah kita dalami gitu ya, ada unsur kemungkinan besar adalah memang sudah direncanakan gitu ya. Walaupun setelah direncanakan kemudian akhirnya sudah menjadi kebablasan dikarenakan banyak pihak-pihak yang mulai masuk, akhirnya menjadi membias berita tersebut gitu. Dan dalam hal ini Bang Awai juga sebagai guru daripada pesulap merah ya, menurut saya gitu ya. Mungkin ingin memberikan sedikit apa aja Bang Awai yang mau Bang Awai hadirkan. ya pertama ini ya, saya mau sampaikan ke semua. Selama ini saya nggak pernah ngaku-ngaku, ya. Tapi yang ada adalah dia yang mengakui, gitu ya. Dan saya punya buktinya ya dari obrolan chat dan lainnya nanti ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, saat saya ke Blitar kemarin, itu ada satu orang menjanjikan bahwa dia mengatakan kepada kita ya Mbah ya, Iya. bahwa dia punya bukti rekaman yang berdurasi 2 jam, yang itu intinya isi obrolan antara si A sama si B lah ya kita bilang ya. Nah, yang mengkonsep awalnya ini semua ya semacam kayak kalau bahasa dia dagelan gitu, tapi akhirnya kebablasan katanya. Dan dia menjanjikan kepada saya nih, kalau abang ke Blitar ini saya buka, tapi ternyata sampai sana nggak dibuka ya. Waktu itu saya juga bawa sama media juga ya, salah satu media, ternyata sampai sana nggak dibuka dan statementnya berubah lagi ya Mbak ya. Iya. Jadi kalau dari yang saya sampaikan kira-kira udah agak paham ya, kira-kira garis besarnya ya sebenarnya. Ada satu bukti yang intinya ini semua dagelan. Iya. Oke, jadi terkait masalah bukti ini sebenarnya bukan kita yang meminta ya, tapi melainkan dari satu pihak, saya sebut inisial aja ya, inisialnya JA ya. Jadi JA ini ataupun orang tersebut menjanjikan sebuah video ataupun suara rekaman antara pembicaraan Gus Samsudin dengan pesulap merah yang kurang lebih durasi video ataupun rekaman tersebut 2 jam. Cuma yang dikirimkan kepada pihak tim kita gitu kan, salah satu tim kita itu hanya kurang lebih 30 detik saja gitu. Nah, dari suara rekaman tersebut memang ada pembicaraan, bahkan dari pihak Marcel pun pernah mungkin dari teman-teman mendengar dia akan memutarkan rekaman gitu kan. Nah, apakah rekaman tersebut ini ataukah apa yang membuat Marcel sampai dengan saat ini tidak bisa berani untuk memutarkan rekaman tersebut? Ataukah memang betul-betul ada unsur kata-kata bahwasanya semua ini sudah diatur sedemikian rupa, ataukah memang ada hal-hal tersebut yang mungkin akan dilakukan proses editing dan juga sebagainya. Nah, ini perlu sebuah klarifikasi. Karena apa? Karena dalam hal ini banyak hal yang dirugikan, terutama masyarakat gitu kan. Dari kejadian ini akhirnya ada 2 statement nih, statement dari mulai netizen yang memihak kepada pesulap merah maupun netizen yang memihak kepada para dukun gitu kan. Nah, kita di sini tujuannya adalah untuk menyatukan hal itu, jangan sampai ada perpecahan nih, jangan sampai ada unsur konspirasi di dalamnya. Karena menurut saya hal ini betul-betul harus segera diselesaikan. Karena apa? Karena dari pihak Gus Samsudin juga sudah menyatakan permintaan maaf kepada publik, tapi sampai dengan hari ini pihak Marcel tidak ada mengatakan permintaan maaf. Permintaan maaf yang saya tekankan di sini bukan karena apa yang dilakukan Marcel. Apa yang dilakukan Marcel menurut saya sudah baik, artinya membongkar itu agar tidak ada korban-korban penipuan mengatasnamakan mistik. Cuma tuntutan kita di sini sebagai masyarakat adalah permintaan maaf bahwasanya hal ini sudah melibatkan orang banyak, kemudian menjadi unsur-unsur pemecahan masyarakat dan juga umat gitu menurut saya.
Dan juga saya sedikit meluruskan, Bang Awe di sini berbicara sebagai seorang gurunya Marcel ini bukan tanpa dasar. Banyak fakta-fakta yang mungkin selama ini media belum tahu gitu ya. Coba Bang Apa Awe gitu, mungkin Bang? bisa di Apa? Faktanya apa? Ini obrolan ya. Jadi sengaja saya ini. Oke. Jadi mana dia? Ini gimana sih anak-anak musuhnya? Masa buru-buru bang, nanti berantakan. Gimana ya Mbak? Obrolan awal. Apa jangan-jangan nggak ada di sini? Ini tadi banyak terima. Itu poin-poinnya doang Bang. Ya, ini nih Januari 2020. ya nggak ada. Februari. Oh ini dia. Oke. Jadi ada yang mau bantu buat Gini aja bang, mewakili? dikasih lihat aja ke kamera Nah, bang. gini. Ya, Oke, ini. Jadi di sini saya nggak mengakui ya, tapi justru dia lah yang. ke kanan dikit bang. Habis kanan kiri bang. Ya gimana bang? Woy, sambil dijelasin aja bang Woy. Jelasin. Bang Woy. Jadi di sini waktu itu kebenaran dia saat ada bermasalah dengan salah satu YouTuber ya, terus dia ngubungin saya, terus dia konfirmasi ternyata dia itu murid dari murid saya. Ini ya di sini ya. Tapi dia menyatakan bahwa dia bakal mengakui bahwa saya adalah gurunya. Jadi selama ini yang beredar seakan-akan saya ngaku-ngaku pansos dan lain-lain, itu saya nggak sama sekali. Sebenarnya justru isi obrolan inilah yang bakal bisa ngejelasin gitu sebenarnya. Berarti bang Woy sendiri sudah kenal lama sama Marcel sendiri ya bang? Hubungannya seperti apa sih bang? Dia Kalau banyak nanya-nanya ya. Mungkin yang kata dia kan teman sharing ya, gitu. Selebihnya kalau saya pribadi dia banyak nanya-nanya. Pertama, terus kedua setiap dia harus melakukan pembuktian, dia selalu konfirmasi ke saya. Bang, besok mau pembuktian sama ini. Jadi secara nggak langsung minta backup lah. Dan selama ini mau diakui atau tidak, selama orang-orang taunya saya ada di belakang dia, nggak ada bentuk yang seperti sekarang kan. Begitu ada pernyataan dia mengakui seperti itu, saya juga membuat pernyataan dong. Saya bukan gurunya. Akhirnya rame kan malah. Karena sebelumnya saya sendiri berteman baik sama semua praktisi. Jadi begitu tahu, oh ternyata songong, oh ternyata begini ya. Yang lain teman saya marah. Kenal Marcel berapa lama bang? Kenal Marcel berapa lama? Kenal awal dia komunikasi 2020. Oke, Bang Awe kan memang sebagai teman sharing gitu. Oke. Tapi apakah itu kayak Marcel juga ngelak bahwa abang itu gurunya gitu? Karena hanya sebatas teman sharing. Iya. Tapi apa yang menguatkan abang sebagai guru gitu? Mungkin abang pernah nanda tangan apa itu? Sertifikat. Jadi, Iya. Nah justru ini saya buka ya sekalian ya. Sertifikat yang selama ini dia bawa-bawa itu sebenarnya tidak terdaftar karena saya dia buktikan nih. beli dari orang yang katanya murid saya, yang katanya dari salah satu lembaga IBH lah ya saya sebut, mau sertifikat Reiki apa dan lain-lain. Ini sebenarnya nggak ada. Oke, jadi Dan saat itu dia udah nyadari itu ya, kemudian dia ngadep saya dan dia minta diterbitkan sertifikat yang beneran dari saya. Oke, jadi terkait apa yang disampaikan Bang Awe tadi bukan tanpa dasar. Itu semua saya minta kepada Bang Awe, artinya kenapa ketika tayangan Marcel yang sudah lama sekali dia selalu membawa sertifikat hipnoterapi dan juga Reiki dari IBH gitu kan. Ini apakah betul atau tidak? Karena apa? Karena ketika saya cek di websitenya IBH, nama Marcel tidak muncul. Ini ada buktinya ya. Oke, di sini pertama saya cek nama asli Marcel yaitu Hari Setiawan. Coba lihat. Hari Setianto ya. Tidak ditemukan. Nih, lihat. Tidak ditemukan. Jelas ya. Itu website apa bang? Ini websitenya IBH. IBH itu apa sih bang? Indonesia Broadband Hypnosis. Oke. Indonesian Broadband Hypnosis. Kebenaran foundernya Pak Yan Nurindra yang selama ini dia sebut-sebut sebagai Oke, ya. gurunya. Dan saya sahabat baiknya Pak Yan. Saya Pak Yan Romo Oke, ya. Dewa itu sahabat baik Nah, dan tahu banget siapa murid-murid Pak Yan sebenarnya. bukan cuma atas nama Hari Setianto, tapi saya cek juga atas nama Marcel itu tidak ditemukan. Lihat. Marcel Aditadipal ya tidak ditemukan. Yuk. Oke. Udah ya. Ada bukti Nah. lain nggak bang? Anehnya ketika Marcel perform, ya ini entah kebetulan atau apa ya,
perform di salah satu tayangan televisi dan bertemu oleh salah satu petinggi gitu ya daripada hipnotis, namanya muncul. Lihat, Haristianto muncul. Nah, muncul ini kenapa bisa muncul? Dari tadinya nggak muncul terus muncul, padahal sertifikat itu sudah ada di awal. Nah, ini saya minta klarifikasi nih dari pihak Marcel. Ini kenapa nih? Berarti kalau dia selama ini mengatakan praktisi itu kebohongan, dia juga praktisi kebohongan dong. Oke. Ada bukti lain bang yang menguatkan Bang Awai sendiri? Bukti apa nih? Bukti apa nih? Bang Awai, sebenarnya Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.